tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sama-sama kita nyanyikan ini dari awal lagi, seperti wanita. Seperti wanita murah-murah-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik padaku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Sama-sama kita memuji jiwaku, aku mengasihi.
yang kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sharing pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan, boleh merema Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan pada hari ini Tuhan, biarlah semata-mata Tuhan yang untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terus Tuhan, kami boleh melakukannya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Dalam tuntunan selama sepekan ini mungkin kami juga boleh mengambil bagian. Jadi bareng hari ini kebetulan keluarga khusus dengan istri dan juga anak. Puji Tuhan kami juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kami boleh mengambil bagian untuk tuntunan selama sepekan. Dan kebetulan hari ini kita temanya merdeka dalam mengasihi. Puji Tuhan. Dan mungkin secara lebih spesifik apa yang boleh saya bagikan hari ini mungkin boleh untuk menjadi berkat bagi kita semua. Dan mungkin sambil kita ini boleh mungkin kita boleh juga siapkan Alkitabnya, dan kita juga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kebetulan hari ini merdeka dalam mengasihi. Wah, saya lagi beberapa hari selama beberapa hari saya renungkan gitu kan, gambarannya seperti apa merdeka dalam mengasihi gitu ya. Kebetulan kita masih suasana dalam kemerdekaan di bulan Agustus. Yes, merdeka dalam segala sesuatu, merdeka dalam mengasihi juga, itu juga merupakan bagian kita semua. Dan beberapa hari saya terus, Tuhan bagaimana nih, apa yang perlu dibagikan gitu kan. Dan saya lebih melihat bahwa hari-hari ke depan ini merdeka dalam mengasihi itu ternyata tidak mudah gitu. Contoh hal kecil, mungkin kita merdeka dalam mengasihi Tuhan, tapi perlu juga hal yang penting juga merdeka dalam mengasihi negara kita. Contoh hal kecil, mengasihi bangsa ini dengan apa? Misalkan contoh hal kecil, kita bagi dengan pasang bendera, itu juga dalam bentuk mengasihi untuk bangsa dan negara ini, bertemakan dalam kemerdekaan. Tapi hari ini saya mau sharingkan adalah merdeka secara khusus dalam mengasihi untuk keluarga kita sendiri gitu ya. Dan saya juga ada temani sama istri saya, mungkin berbagi kita dalam mengasihi secara khusus. Kenapa saya dalam keluarga ini? Karena hari-hari ke depan ini kita penting sekali untuk mengetahui bagaimana merdeka dalam mengasihi. Tujuannya supaya apa? Kenapa itu harus kita lakukan? Karena kita memiliki kebebasan untuk mengasihi dan melayani sesama. Betul, penting. Tapi yang lebih penting dahulu kita harus melihat bahwa kemerdekaan itu juga kita boleh lakukan dalam keluarga kita dulu. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa gitu, bahwa mereka benar mementingkan di luar sana seperti itu ya, gambarannya mereka baik dengan orang lain, nggak masalah gitu. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita, keluarga inti kita. Itu yang paling penting gitu. Karena di balik
keluarga yang bahagia pasti itu ada Tuhan yang hadir dalam keluarga itu. Nah, mari karena merdeka untuk mengasihi dan bagaimana kita pun membangun gitu ya. Secara khusus dengan istri kami berbeda karakter gitu. Tapi bagaimana kami membangun supaya kami ini bisa merdeka dan mengasihi dan keluarga dengan pribadi kami yang berbeda masing-masing satu dengan yang lain, itu mungkin tidak mudah seperti itu ya. Tapi kami belajar gitu bahwa di dalam kebebasan kami merdeka dalam mungkin mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan hal-hal yang mungkin unek-unek ya bagi seorang istri gitu. Tapi kami tetap utamakan bahwa kami mengasihi satu dengan yang lain sebagai keluarga ini. Dan poinnya adalah bahwa kami tahu bahwa kami ini sudah disatukan dalam keluarga. Jadi kadang-kadang kami selalu harus untuk melihat bahwa yang dipentingkan adalah keluarga itu, bukan keegoisan gitu. Nah, sekarang bagaimana mengasihi itu adalah ini yang akan kita bahas gitu. Langkah-langkah ke depannya seperti apa gitu ya. Dan tujuannya untuk mengasihi keluarga itu adalah bahwa kita saling mengasihi tanpa pamrih gitu. Mengasihi pasangan kita dengan ikhlas gitu. Saya mengasihi istri saya mengasihi anak saya dengan ikhlas tanpa pamrih. Jadi apa yang mau kita bagikan, bagaimana langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah, yang pertama adalah bagaimana kami membangun dalam keluarga ini adalah dengan mengampuni. Hal yang simpel. Jujur, saya dan istri, karena kami juga berbeda. Istri saya perangainya cepat marah, ya. Kalau sudah marah gitu kan, beliau kadang-kadang lupa apa yang dikatakan gitu. Dan saya orangnya yang lembut gitu. Saking lembutnya orang bilang, dia sampai dengerin saya, apa sih yang dikatakan gitu. Jadi saking kadang-kadang orang, gue ngomong ini loh gitu loh, terus dia sampai ngedeketin mukanya, nggak harus gitu kali, saya bilang gitu kan, nggak harus gitu kali gitu kan. Saking saya sih nggak nganggap lembut ya, tapi emang pribadi saya ya memang kami disatukan seperti ini gitu kan. Ada yang pemarah, ada yang lembut gitu ya. Bukan membanggakan diri Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan. Tapi memang sudah karakternya seperti ini kali kami ya gitu ya. Jadi masing-masing Tuhan pertemukan, dan itu kita membangun dalam mengasihi ini dan keluarga tidak mudah gitu istilahnya. Ada banyak hal kami jalani gitu ya. Kita sudah berapa? 5 tahun? 6 tahun? 8. Oh, 8 tuh. Malah ditambahin lagi 8 tahun. Saya sendiri sampai lupa kan? Gitu. Puji Tuhan. Tuh, kadang-kadang lelaki kan seperti itu. Seorang yang kadang-kadang bisa lupa gitu, tapi istri masih ingat loh. Ternyata istri pun bisa ingat ya kalau ini ya, sesuatu yang ini istri masih suka ingat ya. Ulang tahunnya apa masih ingat ya gitu ya. Gitu ya. Ulang tahun istri suami kadang suka lupa ya. Tapi kalau istri masih suka ingat gitu ya kan? Iya. Puji Tuhan. Nah, itu sendiri ya kan kita perlu untuk mengasihi gitu. Mengasihinya dalam bentuk apa? Mengampuni dulu gitu. Mengampuninya apa? Kadang-kadang kita lupa bahwa kalau misalkan kita salah sama istri, kita harus juga untuk belajar mengampuni. Ataupun sebaliknya, kita belajar juga untuk meminta maaf. Karena kenapa? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita perlu juga sebagai suami, kalau kita lupa ulang tahunnya istri, ya kita juga harus belajar untuk minta maaf. Seperti itu. Itulah modal untuk mengasihi, merdeka dalam mengasihi gitu. Yang poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah langkah awal, belajarlah kita untuk mengampuni. Gitu. Sekalipun pasangan kita salah gitu kan, lupa gitu kan, atau dia melakukan hal-hal yang kasar gitu, atau tipenya seperti apapun, kita harus tetap belajar untuk merdeka dalam mengasihi. Kita harus belajar untuk pertama adalah mengampuni gitu. Karena kenapa? Mengampuni itu bukan hanya sekedar kata-kata gitu. Contoh yang boleh saya bagikan, yuk boleh
siapa Alkitab yang dicontoh bagaimana dia belajar untuk mengampuni? Boleh kita baca ya. Boleh di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Boleh bantu dibacakan istri saya? Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah." Ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yes, puji Tuhan, kita dikuatkan hari ini bahwa bagaimana seorang Yusuf sudah jadi istilahnya dia dijolimi dengan tante Potifar seperti itu, dan juga dia sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dia dibuanglah ke sumur. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tetap bela bagaimana seorang Yusuf dia bisa belajar untuk mengasihi dalam hal mengampuni dengan luar biasa. Dan itu tidak mudah, tapi Yusuf lakukan bagaimana dia mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan saya boleh katakan bahwa sungguh luar biasanya seorang hati Yusuf. Dia bahkan bisa memberkati keluarganya dengan luar biasa. Dia bagaimana dia menjadi istilahnya membagikan berkat bagi keluarganya itu dengan sangat luar biasa. Di dalam semuanya itu ada suatu pengampunan. Dan itu yang saya mau bagikan buat kita semua. Sesulit apapun kehidupan kita hari-hari ke depannya, tapi saya belajar percaya bahwa Tuhan masih menyayangi kita. Dan Tuhan mau kita diubahkan hari lepas hari lewat merdeka untuk mengasihi dalam hal mengampuni. Itu tidak mudah, tapi bagaimana seorang Yusuf Tuhan mau pakai lebih dahsyat, dia jadi berkat bagi keluarganya. Bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya. Itulah yang boleh kita lakukan hari-hari ke depannya. Sesulit apapun kita dalam bekerja sebagai istilahnya bekerja karyawan lah atau sebagai pimpinan lah, tapi hendaklah kita tetap lakukan hal untuk belajar mengampuni. Karena semua orang yang kita lihat tidak luput dari namanya dosa. Tapi mari kita belajar untuk merdeka dalam mengasihi, dalam hal untuk mengampuni. Seperti yang Yusuf lakukan. Dan yang kedua, poin yang kedua yang saya mau katakan buat kita adalah bagaimana soal membangun keluarga itu seperti dia menjadikan dia teladan. Yang kedua tadi, yang pertama saya katakan bahwa kita belajar untuk mengampuni, untuk kita merdeka dalam mengasihi. Dan yang kedua, poin kedua adalah bagaimana kita menjadi teladan dalam keluarga. Yang kita bicarakan hari-hari ini adalah kita perlu menjadi teladan bagi keluarga. Apa yang perlu kita lakukan menjadi teladan dalam keluarga? Belajar pertama tadi untuk mengasihi. Dan yang kedua ini adalah belajar untuk menjadi teladan. Halo, bapak-bapak, jadilah teladan bagi anak-anaknya. Bapak-bapak, jadilah teladan bagi lingkungannya. Bahkan secara garis besar, bapak-bapak harus jadi teladan. Di mana dia bekerja, di mana dia melayani, dia jadi teladan. Bagi dia keluarganya, dia jadi teladan. Bagaimana dia tetap sabar, mengasihi, dan mengampuni istrinya. Ataupun sebaliknya, menjadi seorang ibu, bagaimana dia tetap belajar untuk mengampuni mungkin anaknya yang berbuat kesalahan. Tetap belajar dan belajar untuk tahu bahwa segala apa yang kita lakukan ini semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita telah ditebus. Dan poin yang kedua ini adalah yang penting, bagaimana kita jadi teladan. Bagaimana Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi kita. Tanpa melihat ras gitu. Tanpa melihat apapun, dia tetap mengasihi dan menjadi teladan di mana dia berada. Memberkati banyak orang lain. Demikian juga kita dalam keluarga. Bagaimana kita, lingkup kecil kita sebagai rumah tangga. Bagaimana kita belajar untuk meneladani sikap hidup kita ini menjadi teladan. Karena saya percaya lewat teladan hidup kita, keluarga kita diberkati.
lingkungan kita diberkati. Bahkan sekeliling kita akan merasakan bahwa oh, keluarga Pak Herman itu luar biasa. Keluarga yang baik. Keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat aja keluarganya, nggak pernah ada ribut-ributnya. Iya, seperti itu ya kan? Nah, atau mereka melihat keluarganya damai sejahtera terus. Jadi tidak ada tuh anggapan kata-kata rumput tetangga lebih baik. Tapi kita melihat keluarga kita juga sudah diberkati. Jadi nggak ada tuh kita harus samakan dengan orang lain. Seperti orang lain punya TV, kita juga harus punya TV yang lebih besar. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi artinya apa? Bahwa teladan itu bukan harus kita beli TV dari tetangga, kita beli TV yang lebih besar lagi. Bukan seperti itu. Tapi teladan adalah bagaimana kehidupan kita memberkati keluarga kita. Mengampuni keluarga kita. Dan apa yang saya membagikan pagi ini bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa lakukan. Siapa yang memberi kita kekuatan? Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kemampuan itu semua. Dan closing statement terakhir buat kita semua bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Marilah kita dalam bagian kita, dalam keluarga, mengasihi dan mengampuni pasangan kita. Bahkan marilah kita di poin yang kedua ini menjadi teladan bagi keluarga kita sendiri. Dengan hal-hal yang kecil, ya, dengan hal-hal yang kecil gitu, kita tetap, saya percaya bahwa kita tetap akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam keluarga kita. Akan ada banyak perkara yang besar yang Tuhan akan taruh dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam Tuhan akan daripada tuntunan sepekan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami boleh lakukan semua hanya untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Untuk Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami Tuhan boleh mengingat Tuhan untuk senantiasa merdeka dalam mengasihi. Di mana poin pertama adalah bahwa kami harus belajar untuk mengampuni. Dan kedua Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, kami harus belajar untuk menjadi teladan ya Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan, apa yang kami boleh Tuhan lakukan pagi ini Tuhan, apa yang kami boleh sharingkan pagi ini Tuhan, menjadi berkat bagi Tuhan, pendengar Tuhan, bahkan bagi kami yang melakukan. Sehingga semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.